Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfiani dengan NIM 2006557 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi kelas 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfianto Raffi Setiawan dengan NIM 20544. Assalamualaikum, nama saya Rifil Khalis Abzan dengan NIM 2004295. Pancasila sebagai dasar negara yang banyak diwarnai oleh berbagai isu, salah satunya adalah krisis identitas yang terjadi saat ini. Kondisi bangsa Indonesia yang di masa kolonial selalu menempatkan warga Nusantara sebagai pihak yang terkalahkan, banyak menginspirasi perumusan Pancasila. Para pendiri bangsa berhasil keluar dari rutinitas sebagai acuan pengembangan diri dan pedoman dalam peningkatan kemampuan, terutama dalam pengembangan soft skill dalam menghadapi penalaran dan kontemplasi yang kontemporer. Pancasila yang juga sebagai dasar negara Indonesia sudah ditentukan oleh para pendiri negara. Berbagai tantangan dalam menjalankan ideologi Pancasila saat ini karena banyaknya ideologi luar yang muncul, akan tetapi sebenarnya juga tidak akan mampu untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tantangan di era perkembangan zaman, terutama pada revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang bisa mengancam eksistensi Pancasila yang seharusnya kepribadian bangsa. Akan tetapi untuk saat ini, bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia yang semakin kuat dengan dibarengi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat di masa industri 4.0 dan society 5.0. Tetapi harus diingat juga bahwa bangsa dan negara Indonesia jangan sampai kehilangan jati diri kendati hidup di tengah-tengah pergaulan dunia. SDM yang tumbuh di atas kepribadian bangsa asing mungkin saja mendatangkan kemajuan, akan tetapi kemajuan tersebut juga menjadi suatu ancaman yang akan membuat rakyat tersebut menjadi asing dengan dirinya sendiri dan juga tidak memiliki identitas diri. Hal ini sebenarnya sudah mulai terjadi karena terlihat banyaknya nilai-nilai Pancasila yang mulai diacukan dalam arus perkembangan teknologi saat ini, di mana setiap SDM harus memiliki kemampuan lebih untuk bersaing dengan dunia luar. Rakyat dan bangsa Indonesia harus membuat suatu roadmap terkait implementasi Pancasila di berbagai bidang. Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat, Indonesia tidak dapat menutup diri dari dunia luar karena apabila tidak mengikuti perkembangan akan dipastikan tertinggal oleh kemajuan zaman dan kemajuan bangsa-bangsa lain. Bahkan apabila kita melihat isu yang dulu menjadi pusat perhatian, yaitu negara sosialis seperti Uni Soviet yang terkenal anti dunia luar, tidak bisa bertahan dan terpaksa membuka diri dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang saat ini berlangsung. Maka konsep pembangunan modern harus membuat Indonesia membuka diri dan mengembangkan diri, namun harus dengan landasan Pancasila. Hal tersebut merupakan upaya untuk meletakkan dasar-dasar nilai Pancasila agar dapat bersaing sehingga bangsa Indonesia bukan hanya menyerap masuknya modal teknologi, ilmu pengetahuan, dan keterampilan dari dunia luar, akan tetapi juga menanamkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Hal terpenting adalah bagaimana SDM Indonesia mampu menyaring agar hanya nilai-nilai kebudayaan yang baik dan sesuai dengan kepribadian bangsa saja yang terserap. Sebaliknya, nilai-nilai budaya yang tidak sesuai, apalagi merusak tata nilai budaya nasional, mesti ditolak dengan tegas. Selanjutnya, relevansi Pancasila terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 akan terlihat pada penyampaian pengajaran. Pancasila yang merupakan dasar soft skill dapat diterapkan dalam implementasi pengajaran di pendidikan tinggi vokasi. Karena dalam pendidikan tinggi vokasi sendiri dituntut mencetak SDM yang berkompeten baik hard skill ataupun soft skill. Perkembangan kedua revolusi tersebut menghadirkan suatu peluang dan ancaman. Dalam satu sisi, peluangnya adalah dapat
mengimplementasikan Pancasila dalam perkembangan revolusi tersebut, sehingga SDM Indonesia memiliki kompetensi yang profesional dan dapat bersaing dengan era saat ini. Karena dengan menanamkan nilai Pancasila sebagai soft skill, mereka merupakan hal yang baik karena akan menjawab permasalahan kebutuhan SDM untuk industri saat ini. Akan tetapi, ada juga ancaman terhadap perkembangan revolusi tersebut, yaitu tidak dapat terimplementasinya soft skill yang profesional sehingga SDM Indonesia semakin tertinggal dan tidak dapat bersaing dengan dunia luar. Relevansi Pancasila sangat terlihat jelas dalam perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Karena tujuan perkembangan tersebut adalah ingin mengintegrasikan tenaga manusia dengan teknologi sehingga kerjaan yang berhubungan dengan kontak fisik akan berkurang dan diganti dengan sistem otomatis yang canggih, sehingga peluang SDM untuk bekerja akan semakin berat apabila tidak diseimbangi dengan soft skill yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila. Output pendidikan vokasi sendiri adalah membentuk SDM yang berkompeten dalam hard skill maupun soft skill. Maka Pancasila era industri 4.0 dan society 5.0 di pendidikan tinggi vokasi saat ini harus fleksibel dalam pengimplementasiannya, akan tetapi tidak lepas dari rule yang ada.